Assalamualaikum, selamat pagi. Kita kembali lagi di kuliah Nanobioteknologi Mikroba. Kali ini topiknya adalah tentang nanopartikel yang dibuat menggunakan mikroorganisme untuk lingkungan yang berkelanjutan, yaitu ini akan spesifik untuk aplikasi antimikroba dan fotokatalisis. Ini adalah outline yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang green nanopartikel yang dibuat dengan menggunakan mikroba beserta dengan mekanismenya, yaitu biosorpsi, bioreduksi, dan bioakumulasi. Kemudian ada juga karakterisasi dari biomimetic nanopartikel, dan kita akan membahas salah satu contoh nanopartikel yang sudah banyak digunakan dan dibuat dengan menggunakan mikroorganisme, yaitu nanopartikel dari silver. Nanopartikel silver ini memiliki potensi yaitu sebagai antimikroba dan juga nanofotokatalitik. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan dan prospek di masa depan. Oke, kita masuk di topik yang pertama, yaitu tentang green nanopartikel yang dibuat dengan menggunakan mikroba. Kita tahu bahwa alam ini menyediakan berbagai macam sumber daya untuk sintesis secara green, yaitu diantaranya ada tanaman dan juga ekstraknya, dan juga mikroorganisme. Nah, sekarang mikroorganisme ini banyak sekali digunakan dan lebih preferable digunakan untuk mensintesis material nano. Karena mikroorganisme ini digunakan sebagai nanofactories. Dia adalah pabrik sebagai biotemplate untuk berbagai macam aplikasi yang berbeda-beda. Nah, fokus dari mikroorganisme yang digunakan adalah berbagai macam spesies bakteri dan fungi. Spesies bakteri dan fungi ini memiliki potensi untuk biotransformatif dan juga bioakumulatif. Kenapa? Karena kedua macam spesies ini dia mampu di scale up dengan cara metode fermentasi yang dinamakan juga dengan thin solid substrate. Kemudian untuk fungi ini dia adalah organisme yang mensekresikan substansi senyawa enzimatik dalam jumlah yang cukup besar. Kemudian juga untuk produksi berbagai macam enzim. Bagaimana dengan biomasanya? Ternyata biomasa fungi itu sangat mudah untuk dihandling. Dan bagaimana dengan bakteri? Bakteri itu dari segi sel yang kemudian membentuk colony forming unit, dia lebih mudah untuk dihitung dan diperbanyak. Kemudian bakteri juga mudah untuk dimanipulasi pada level gen untuk menghasilkan overexpression pada enzim-enzim target. Jadi ini adalah rute dari sintesis nanopartikel secara green. Jadi kita tahu ada berbagai macam mikroorganisme, kemudian mikroorganisme ini dipilih dan dipilih jenis spesiesnya, kemudian untuk metodenya juga bisa dilakukan secara intraseluler maupun ekstraseluler. Kemudian untuk stabilizernya, stabilizer itu sendiri berasal dari komponen-komponen yang ada di dalam selnya. Misalnya untuk gennya, kemudian enzim, kofaktor, dan lain sebagainya. Setelah itu kita tambahkan garam logam. Garam logam inilah yang nanti akan direduksi menjadi bentuk metalik ataupun metallic oxide nanomaterial. Nah, nanopartikel yang terbentuk oleh green synthesis ini tidak perlu lagi adanya penambahan stabilizing agent, karena baik reduktor maupun stabilizernya itu berasal dari sel mikroorganismenya itu sendiri. Dan yang terakhir, nanomaterial yang berhasil disintesis menggunakan mikroorganisme ini bisa diaplikasikan ke berbagai macam bidang, seperti antimikroba, kemudian antikoagulan, ada juga anti kanker, kemudian untuk aplikasi lingkungan bisa dilakukan untuk bioremediasi, biosensing, dan juga untuk fotokatalisis. Nah, sekarang kita lihat ini adalah tabel yang berisi berbagai macam mikroorganisme yang digunakan untuk biosintesis dari material metal ataupun metal oxide nanopartikel dalam proses yang
sustainable, berkelanjutan, dan juga relatif lebih murah. Ini contoh dari nanopartikel yang berhasil disintesis, ada metal dan metal oxide. Rata-rata adalah jenis precious metal seperti emas ataupun perak. Kemudian ada juga yang platinum group, jadi ada palladium dan juga platinum. Kemudian ada juga tipe yang oxide. Di sini ada zinc oxide, ada juga jenis oxide lainnya. Kemudian kita lihat untuk sel mikroorganisme yang digunakan adalah dari jenis spesies fungi ataupun bakteri. Kemudian ini adalah pengaplikasiannya, ada sebagai katalisis, kemudian untuk senyawa antimikroba, ada juga untuk terapeutik. Kemudian ada juga untuk anti kanker. Kita lihat lagi, ini banyakannya adalah dengan menggunakan bakteri. Di sini ada juga selenium dan tellurium. Kemudian untuk aplikasinya masih sama, masih berkisaran antara antimikroba. Kemudian di sini ada juga untuk jenis-jenis membunuh serangga. Misalnya di sini ada larvicidal, kemudian ada juga untuk anti kandida, antikoagulan, dan trombolitik. Kemudian ini lanjutannya kebanyakan adalah silver. Untuk pengaplikasiannya, yang lain ada bahkan untuk membunuh nyamuk ya. Kemudian ada juga untuk aplikasi lingkungan yaitu bioremediasi. Di sini juga masih sama, masih banyakannya fungi dan juga bakteri. Nah, ini ada material lain. Oksida adalah zirconium oxide dan cadmium oxide. Di sini ada juga pengaplikasiannya sebagai adsorpsi dari tetrasiklin, artinya untuk antibiotik, penyerapan antibiotik. Oke, jadi sekarang ini salah satu contoh bakteri yang banyak digunakan untuk green synthesis dari nanopartikel itu adalah dengan menggunakan tipe bakteri LAB atau lactic acid bacteria, bakteri asam laktat. Bakteri asam laktat itu terdiri dari spesies Lactobacillus, kemudian Lactococcus, ada juga Propionibacterium, Streptococcus thermophilus, dan Bifidobacterium. Kenapa digunakan LAB? Karena LAB ini dia aman digunakan dan juga dalam pemrosesannya dia food grade. Kemudian dia memperlihatkan karakteristik probiotik untuk manusia dan juga untuk beberapa spesies dari hewan. Jadi dia sangat ramah terhadap manusia dan juga hewan. Artinya dia aman jika terkonsumsi begitu ya. Nah, kemudian ini adalah contoh-contoh logam yang berhasil difabrikasi oleh LAB, yaitu diantaranya ada selenium, emas, dan juga perak. Bagaimana karakteristik dari LAB? Jadi LAB itu adalah salah satu contoh bakteri gram positif. Jadi apa bedanya bakteri gram positif dan negatif? Ini sudah kalian pelajari di mata kuliah bioselmol ya tentang struktur. LAB ini dia termasuk dalam gram positif. Gram positif itu jika dilihat struktur dinding dan membran selnya itu berbeda dengan bakteri gram negatif. Kita lihat bakteri gram positif di sini, bagian peptidoglikannya itu jauh lebih tebal jika dibandingkan dengan peptidoglikan yang ada di gram negatif. Jadi karena peptidoglikannya tebal, kemudian diikuti oleh plasma membran di sini, sedangkan di gram negatif itu membrannya, lipid bilayernya itu ada dua lapisan. Ada di membran luar dan ada di membran plasma. Kemudian peptidoglikannya ini berada sebagai pembatas antara kedua membran tersebut. Nah, karena komponen dinding sel di gram positif itu peptidoglikannya lebih tebal, dia juga mengandung konstituen lain seperti selain peptidoglikan itu ada juga substansi yang berprotein. Kemudian ada juga polisakarida, ada juga lipoteikoik. Sehingga bagian luar, bagian membran sel dari bakteri gram positif itu dia berfungsi sebagai attachment site, sebagai tempat untuk berikatannya ion-ion metal untuk kemudian diproses secara biosorpsi ataupun
di bioreduksi. Nah, kita juga perlu ingat bahwa adanya ion-ion logam yang ada di luar sel bakteri itu sebetulnya adalah tekanan, dia adalah stres untuk bakterinya itu sendiri. Sehingga proses dari biosorpsi dan bioreduksi itu adalah sebagai salah satu mekanisme untuk mempertahankan kehidupannya. Oleh karena itu, proses fabrikasi nanopartikel ini adalah sebagai salah satu efek dari aktivitas mikroba. Nah, kita lihat di sini adalah mekanisme biosorpsi dan bioakumulasi. Jadi seperti yang tadi saya bilang, bahwa biosorpsi dan bioakumulasi itu adalah salah satu strategi dari bakteri yang dilakukan untuk menghambat masuknya toksisitas dari suatu metal. Jadi dia gimana caranya supaya metal itu dia itu bisa bertahan di kondisi metal tertentu supaya dia bisa survive. Ya, caranya itu dengan cara biosorpsi dan bioakumulasi. Kita lihat ada berbagai macam cara untuk biosorpsi. Ini adalah salah satu contoh ya mekanismenya. Jadi bagian yang berwarna hitam ini adalah ion logam, kemudian yang setengah lingkaran ini adalah gugus fungsional. Jadi bagaimana cara mekanisme biosorpsinya? Itu adalah dengan cara kompleksasi ataupun kelasi, kemudian ada juga dengan cara gaya elektrostatik, kemudian ada juga dengan cara adsorpsi di permukaan. Jadi ini adalah cara biosorpsi. Jadi biosorpsi itu hanya menempelnya, hanya terserap gitu. Ion logamnya itu hanya terserap di permukaan dari dinding sel ataupun membran sel. Dia belum tentu direduksi sebagai logam dengan bermuatan nol. Oke. Nah, apa bedanya dengan bioakumulasi? Kalau tadi biosorpsi itu dia hanya menempel di permukaan sel. Artinya baik dia itu betulan menempel secara elektrostatik karena perbedaan muatan, atau dia menempel karena adanya gugus tertentu di membrannya, dia bisa juga, kalau akumulasi, itu adanya presipitasi. Jadi setelah diserap, itu dia akan diubah bentuk. Dari yang dia tadinya, misalnya di sini ada ion zinc 2+, ya. Nah, zinc 2+-nya itu, dia akan diubah menjadi zinc 0. Dia menjadi bentuk logam bermuatan 0. Itu yang namanya reduksi. Nah, akumulasi itu adalah lanjutan dari reduksi. Jadi setelah direduksi di sini menjadi nanopartikel, dia akan diakumulasi, entah itu di bagian permukaan juga, atau dia akan ditransport ke dalam sel. Tentu karena dia akumulasi, ukuran partikelnya pasti akan lebih besar jika dibandingkan dengan proses reduksi. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya perbedaan antara biosorpsi, bioreduksi, dan juga bioakumulasi. Oke, selanjutnya ini adalah perbedaan mekanisme dari biosorpsi dan bioakumulasi. Ini ada berbagai macam sifat yang bisa kita jelaskan. Ini adalah sifatnya, ada dari secara prosesnya, kemudian lokasi, bagaimana laju pengambilannya, bagaimana energi yang digunakan, kemudian material yang digunakan, ada juga dari segi biaya, kemudian dari kondisi kultivasi, bagaimana selektivitas dari masing-masing proses, kemudian bagaimana cara maintenance dan storage-nya, kemudian versatility, dan juga pH-nya. Jadi kita lihat bahwa biosorpsi itu adalah suatu proses yang pasif dan reversible. Kemudian bioakumulasi itu adalah suatu proses yang aktif dan biasanya partially reversible. Dia bisa berubah lagi secara parsial. Oke, karena dia pasif, biosorpsi dia itu kan hanya terserap ya, terserap di permukaan. Artinya dia pasif. Kalau akumulasi, karena dia terjadi reduksi dan juga setelah direduksi, dia diakumulasikan sehingga bentuk nanopartikelnya lebih besar, makanya dia disebut dengan proses yang aktif. Lalu bagaimana dengan lokasi? Lokasinya, seperti yang tadi saya sampaikan, biosorpsi itu hanya di permukaan. Kemudian kalau bioakumulasi, itu biasanya akumulasinya itu berada di bagian dalam sel atau intraseluler. Kemudian bagaimana laju uptake-nya?
laju uptake-nya biosorpsi itu biasanya prosesnya terjadi sangat cepat. Jadi dia langsung terserap. Karena itu tadi, karena adanya mekanisme elektrostatik, karena ada perbedaan muatan antara permukaan bakteri dengan ion logam, jadi prosesnya sangat cepat karena perbedaan muatan. Tapi kalau di bioakumulasi, karena dia itu harus melalui reduksi terlebih dahulu, kemudian dia akan terjadi pertumbuhan nanopartikel, makanya waktu yang dibutuhkan itu dia lebih lama dibandingkan dengan biosorpsi. Kemudian bagaimana dengan energi? Energinya, kalau biosorpsi itu independen, sedangkan bioakumulasi karena dia adalah proses yang aktif, makanya dia membutuhkan energi tertentu. Kemudian untuk material yang digunakan untuk biosorpsi itu bisa dari biomasa yang hidup, misalnya sel hidup, atau juga dengan biomasa sel mati, misalnya dengan adsorben tertentu. Tetapi kalau di bioakumulasi, karena ingat dia adalah proses yang aktif, maka dia hanya bisa dilakukan oleh biomasa sel hidup. Kemudian dari segi biaya, biasanya dia rendah untuk biosorpsi. Kenapa? Karena bisa juga digunakan dari jenis limbah biomasa ya. Kemudian untuk biayanya di biosorption itu dia biasanya termasuk transportasi dan juga pemrosesan. Tetapi kalau di bioakumulasi biasanya biayanya cenderung lebih tinggi karena kita menggunakan sel yang hidup. Nah, sel yang hidup itu tentu membutuhkan media dan juga perawatan, sehingga dia membutuhkan biaya yang jauh lebih besar. Kemudian bagaimana dengan kondisi kultivasi? Dia tidak sensitif kalau untuk biosorpsi. Bagaimana dengan bioakumulasi? Bioakumulasi itu akan terpengaruh ketika kondisi lingkungannya itu kekurangan nutrien. Karena kenapa? Karena dia membutuhkan zat-zat tertentu, karena dia adalah living biomass. Kemudian bagaimana jika dia terpapar oleh suhu yang berbeda, tentu dia juga akan berakibat tertentu terhadap aktivitas metabolismenya, dan juga bagaimana kalau dia terpapar terhadap metal tertentu atau konsentrasi yang lebih tinggi, tentu dia memiliki batasan toksisitas. Kemudian untuk medianya, karena biosorpsi itu bisa menggunakan limbah dari biomasa, maka dia tidak diperlukan adanya refreshment dari media hidupnya. Tetapi kalau yang bioakumulasi, karena dia adalah living cells, maka dia membutuhkan refreshment dari medium untuk hidup. Kemudian bagaimana dengan selektivitas? Selektivitasnya untuk yang biosorption itu dia termasuk ke dalam tidak selektif ya. Jadi bagaimana cara meningkatkannya adalah dengan cara modifikasi ataupun pemrosesan dari biomasa sebelum digunakan. Kemudian untuk bioakumulasi, dia selektivitasnya jauh lebih baik dibandingkan dengan biosorption. Kemudian untuk maintenance atau storage, biosorption itu dia mudah untuk disimpan dan digunakan, sedangkan untuk bioakumulasi dia perlu perawatan ya. Bagaimana dengan versatility? Dia untuk biosorption cenderung bagus. Kemudian binding sites-nya, tempat untuk pelekatannya bisa mengakomodir berbagai macam ion. Tapi ionnya juga mungkin tidak spesifik ya, tidak cuma ion logam tertentu, tapi mungkin ion-ion lain juga bisa terserap ke permukaan. Kemudian untuk yang bioakumulasi, dia tidak terlalu fleksibel, sehingga dia bisa dipengaruhi oleh adanya kondisi logam ataupun garam yang cukup tinggi. Lalu dengan pH di biosorption itu biasanya berpengaruh terhadap uptake capacity dari si biomasnya, baik itu biomas hidup ataupun biomas yang mati. Tetapi prosesnya bisa dioperasikan dalam pH dengan kisaran yang cukup besar. Nah, sedangkan di proses bioakumulasi, pH itu juga berpengaruh. Selain dalam hal uptake, nah, sel hidupnya itu sendiri, dia akan sangat dipengaruhi oleh kondisi pH dari mediumnya. Jadi nggak cuma proses fabrikasi metalnya, tapi juga sel hidupnya itu sendiri.
Oke, sampai sini bisa dibedakan ya antara proses biosorpsi dan juga bioakumulasi. Oke, untuk proses biosorpsi dan bioakumulasi itu kita harus ada preferensi untuk memilih. Yang pertama adalah kita harus memilih apakah fabrikasi nanopartikel itu akan dilakukan secara intra ataupun ekstra. Nah, di sini yang lebih banyak lebih banyak dipilih itu adalah tipe sintesis yang ekstra. Kenapa? Karena tipe ini untuk handling biomasanya dia lebih mudah. Kemudian untuk ekskresinya itu juga dipilih yang tipe ekstraseluler. Beda dengan yang intra ya, walaupun dia itu mungkin lebih stabil, kemungkinan untuk aglomerasinya lebih kecil, tetapi dia itu terperangkap di dalam sel, sehingga untuk mengeluarkannya dari dalam sel itu butuh biaya yang sama besarnya dengan proses produksi. Oleh karena itu, kita akan lebih prefer ke proses sintesis yang ekstraseluler. Kemudian untuk agen biomasa yang dipilih dalam proses green sintesis ini. Itu mau tipe yang apa? Nah, kalau kita lihat dari berbagai macam referensi, ini adalah urutan yang paling banyak dipilih. Jadi yang paling banyak dipilih itu adalah yang pertama itu bakteri, kemudian yang kedua itu adalah fungi, yang ketiga ada ragi, yang keempat actinomycet, dan yang terakhir ada virus. Sekarang kita bahas satu persatu kenapa ini menjadi suatu urutan preferensi untuk memfabrikasi nanopartikel. Urutan pertama yang paling banyak dipilih itu adalah bakteri. Kenapa? Karena bakteri itu adalah tipe mikroorganisme pertama kali yang digunakan untuk mensintesis nanopartikel. Contohnya ini di tahun 1980 pertama kali digunakan adalah tipe bakteri dari spesies Bacillus subtilis. Ini untuk memproduksi nanopartikel emas. Dan juga dengan menggunakan bakteri ini bisa melakukan sintesis baik dengan cara ekstra maupun intra gitu ya. Tetapi laporan yang pertama kali dilakukan itu adalah dengan cara ekstraseluler. Kemudian penggunaan bakteri ini cukup mudah karena bakteri ini bisa digunakan tanpa adanya reducing agent dari luar ataupun tanpa adanya stabilizing agent. Jadi kita cuma nambahin ion logam ke bakteri, terus bakterinya bekerja sendiri secara enzimatik, dia punya reduktor, dia punya stabilizer, terus terbentuklah nanopartikel. Jadi begitu singkat, begitu simpelnya ya untuk menggunakan bakteri. Kemudian yang kedua ada fungi. Nah, fungi ini juga disukai karena dia memiliki laju produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan bakteri. Kemudian dia toleransi terhadap metalnya itu juga lebih bagus jika dibandingkan dengan bakteri. Kemudian untuk kapasitas pelekatan terhadap dinding sel fungi dari biomasanya itu memiliki kapasitas yang lebih besar. Kemudian untuk dispensasi downstream-nya dan treatment dari biomasa itu lebih mudah jika dibandingkan dengan bakteri ataupun virus. Kemudian dia juga bisa mensekresikan enzim dalam jumlah yang lebih besar. Kemudian untuk hasilnya dia lebih ekonomis. Nah, contoh fungi yang sangat banyak digunakan untuk fabrikasi nanopartikel itu adalah dari genus Penicillium dan Phanerochaeta. Oke, selanjutnya di peringkat ketiga ada ragi. Nah, ragi itu prosesnya adalah proses absorpsi ya. Kemudian akumulasi dalam jumlah yang lebih besar terhadap ion metal yang toksik. Kemudian dia adaptasi terhadap mekanistik untuk detoksifikasi. Contoh mekanismenya ada biopresipitatif, kemudian ada kelasi, ada juga sekwestrasi dalam jalur intraseluler. Contoh yeast yang paling banyak digunakan adalah dari spesies Yersinia lipolytica. Kemudian di posisi keempat ini ada actinomycet. Jadi actinomycet ini digunakan karena dia mampu memproduksi berbagai macam substansi enzimatik ekstraseluler dan juga metabolit-metabolit sekunder.
Kemudian untuk jalur fabrikasi nanopartikelnya, dia juga bisa menggunakan jalur intra maupun ekstra, tetapi lagi-lagi ekstraseluler ini lebih banyak dipilih. Nah, contohnya itu adalah dari genus Streptomyces. Kemudian yang terakhir ada virus. Jadi virus di sini dibilangnya adalah sebagai borderline antara organisme hidup dan organisme mati. Sebetulnya dia bukan borderline ya, dia itu kan memang bukan organisme, dia itu kan parasit ya. Tidak termasuk ke dalam makhluk hidup. Tapi mungkin di sini dibilangnya borderline karena dia itu bisa hidup ketika sel inangnya hidup, gitu kan. Jadi mungkin ini definisinya agak rancu. Kemudian yang pernah dilakukan dari virus ini adalah dengan cara rekayasa genetika, di mana protein dari virusnya itu bisa dibuat secara monodispers, sehingga dia memiliki kekuatan tertentu untuk mentransformasikan berbagai macam ion. Nah, protein dari virusnya ini, dia digunakan sebagai template untuk sintesis bio-nanopartikel. Nah, contoh dari virus yang pernah digunakan adalah tipe M13 Bacteriophage. Oke, selanjutnya kita masuk ke karakterisasi dari biomimetic nanopartikel. Jadi untuk sumber-sumber alam di mana kita bisa mengisolasi mikroba, untuk sintesis nanopartikel itu kan sudah pernah kita bahas juga ya. Di antaranya kalau di lingkungan itu ada di sumber air panas misalnya, kemudian dari gunung, kemudian dari lingkungan, misalnya lingkungan air, badan air gitu ya, atau dari hutan. Nah, setelah kita mengisolasi, kita harus mengidentifikasi ini adalah jenis spesies apa gitu. Nah, cara mengidentifikasinya itu bisa dengan cara biokimia, yaitu dengan menumbuhkan di nutrien broth seperti ini. Dan setelah ditumbuhkan, kita akan mengidentifikasinya dengan cara sequencing DNA. Nah, sequencing DNA itu adalah yang pertama setelah kita memperbanyak selnya dalam medium cair, kemudian kita purifikasi, kita pisahkan jika ada koloni yang berbeda yang tumbuh, kita purifikasi, kemudian kita PCR. Kita isolasi gennya, kita PCR, dan juga kita sequencing. Setelah di sequencing, kita tahu urutan basa nukleotidanya itu seperti apa, dan kita bandingkan dengan database yang ada di website NCBI misalnya. Gitu. Sehingga kita tahu bahwa isolat yang kita isolasi di alam ini adalah memiliki kemiripan misalnya sekitar 98% dengan spesies A gitu ya. Nah, bagaimana dengan karakterisasi untuk biogenic nanopartikel? Jadi karena kita menggunakan nanopartikel yang disintesis secara ekstraseluler, maka nanopartikel tersebut kan bisa langsung terekspos ya, artinya dia tidak berikatan dengan selnya. Nah, ketika dia berada dalam keadaan bebas, sebetulnya sifat dari nanopartikel tersebut akan sama dengan nanopartikel yang disintesis baik secara fisika ataupun kimia. Makanya untuk karakterisasi itu juga sama. Bisa menggunakan UV-Vis, kemudian bisa menggunakan XRD, TEM, SEM, gitu ya, FTIR, AFM, Dynamic Light Scattering, dan lain sebagainya. Jadi, karakterisasinya itu persis sama dengan nanopartikel yang dibuat baik secara fisika maupun kimia. Itu tidak ada bedanya. Kecuali kalau nanopartikelnya itu dia berada di dalam sel, ya. Artinya dia akan diselimuti dalam matriks organik. Maka untuk mengkarakterisasinya kita harus preparasi lebih lanjut. Kita harus membreakdown cell wall-nya, kita harus mengekspos dia terlebih dahulu sehingga bisa langsung dilakukan karakterisasi. Oke, selanjutnya kita masuk ke salah satu contoh nanopartikel yang banyak diproduksi dengan menggunakan mikroorganisme, yaitu silver. Di sini silver memiliki potensi sebagai fotokatalis dan juga sebagai antimikroba. Jadi kenapa silver itu memiliki potensi sebagai fotokatalis? Yang pertama adalah karena adanya isu tentang polutan yang ada di badan air. Nah, untuk meremediasi polutan, untuk menghilangkan polutan di badan air,
Selama ini dengan cara metode fisika dan kimia itu removal-nya itu rendah, dia kurang berhasil. Sehingga ditemukanlah suatu cara yang namanya fotokatalisis. Nah, fotokatalisis ini adalah salah satu bentuk detoksifikasi lingkungan dengan menggunakan material nanopartikel. Dan ternyata dengan menggunakan nanopartikel ini, dia menjadi metode yang efektif, kemudian mudah, dan juga lebih murah jika dibandingkan dengan metode fisika dan kimia. Jadi proses degradasi nanofotokatalitik itu adalah suatu proses dengan laju oksidatif yang cepat, kemudian dalam prosesnya itu tidak menghasilkan suatu senyawa yang toksik. Kemudian dia diaktifasi dengan adanya cahaya matahari, tanpa adanya suatu kondisi operasional tertentu. Sehingga dia adalah proses yang cepat, kemudian mudah, efektif, dan lebih murah. Ini adalah salah satu contoh dari nanofotokatalitik, yaitu nanopartikel silver yang disintesis oleh mikroorganisme. Di sini contoh pengaplikasian nanopartikel dari mikroorganisme adalah sebagai fotokatalisis untuk mendekomposisi berbagai macam zat pewarna. Nah, di sini kita lihat ini adalah contoh dari nanopartikel yang digunakan untuk mendekomposisi berbagai macam limbah pewarna yang ada di lingkungan. Kita lihat di sini sebetulnya ada Cu, ada Ag, ada Au, ada Fe, begitu ya. Cuma di sini kita akan fokus ke silver saja. Jadi untuk mekanismenya, mekanisme yang terjadi pada saat proses nanofotokatalitik degradasi oleh silver nanopartikel adalah adanya interaksi adsorptif. Adsorptif antara dua hal, yaitu dari pewarnanya itu sendiri dan dari silver nanopartikelnya. Jadi si pewarnanya ini, dia kan memiliki molekul yang negatif. AgNP-nya ini, ketika dia berada dalam bentuk ion, maka dia akan berubah menjadi ion yang positif, sehingga dia akan terserap, saling berikatan satu sama lain. Nah, setelah itu, setelah mereka berikatan, nanti juga ada mekanisme lain, yang namanya mekanisme dekomposisi. Nah, ini contohnya, nanopartikel silver yang disintesis dengan menggunakan Bacillus subtilis untuk fotokatalisis dari pewarna thiazine dye, atau disebut juga dengan methylene blue. Di mana methylene blue ini, kalau dia mengotori badan perairan, maka dia akan menimbulkan berbagai macam permasalahan kesehatan jika dikonsumsi oleh manusia. Nah, untuk untuk detoksifikasi dari AgNP ini, secara fotokatalitik itu mekanismenya ada dua. Yang pertama tadi adalah adsorpsi, sama dengan yang ini ya, karena adanya perbedaan muatan. Dan yang kedua adalah dekomposisi. Kemudian untuk removal yield-nya dari methylene blue dengan menggunakan AgNP dari Bacillus ini adalah sebesar 18% selama 4 jam. Itu sekitar 20 mg per liter. Kemudian ada juga yang disintesis dengan menggunakan Bacillus licheniformis. Dia berhasil mendegradasi methylene blue dalam waktu kurang dari 3 jam. Nah, ini adalah mekanisme fotokatalitik yang dilakukan oleh AgNP dalam mendegradasi limbah pewarna. Jadi kalau fotokatalitik berarti kan harus ada cahaya yang men-trigger reaksi itu terjadi. Jadi ketika ada sinar matahari yang masuk ke dalam reaksi, di mana reaksinya itu adalah campuran antara AgNP dengan pewarna, maka dia akan mengalami suatu proses fotokatalitik, yaitu proses eksitasi dari surface plasmoresonan. Ketika eksitasi berarti ada elektron yang keluar, tereksit. Elektron yang keluar dari AgNP ini, dia akan mengubah oksigen yang ada di sekelilingnya menjadi bentuk reaktif oksigen spesies. Nah, ketika dia dalam bentuk reaktif
oksigen spesies atau dia bentuk radikal oksigen, dia akan mencari sesuatu untuk menyeimbangkan dirinya. Nah, gimana cara dianya menyeimbangkan diri? Dia akan menyerang si limbah pewarnanya ini. Nah, setelah menyerang, tentu dia akan mengalami proses degradasi dan detoksifikasi. Nah, inilah yang dinamakan dengan proses fotokatalitik dari limbah pewarna. Nah, ini adalah contohnya. Jadi, ini adalah gambaran dari metilen blue sebelum dilakukan proses fotokatalisis. Kemudian ketika ditambahkan AGNP, kemudian ada trigger dari sinar matahari ataupun cahaya pada panjang gelombang tertentu, dia akan mengalami degradasi warna. Dalam beberapa jam, warna larutannya akan semakin pudar, warna birunya akan semakin hilang. Nah, ini juga contoh lainnya. Kemudian selain dari metilen blue, sebetulnya ada beberapa limbah pewarna lain yang juga berhasil didekomposisi dengan menggunakan silver nanopartikel yang disintesis dengan menggunakan mikroba. Contoh pewarna lainnya adalah 4-nitrofenol. Ini dia berhasil didegradasi oleh AGNP yang dibuat oleh tipe Bacillus lain. Kemudian untuk removal efisiensinya dia bahkan mencapai hampir sempurna, dia 98% dalam waktu yang sangat singkat, hanya 15 menit saja. Ini adalah reaksi yang terjadi pada saat fotokatalisis. Kemudian pewarna lain adalah brilliant green. Contohnya di sini, ini berhasil didegradasi oleh silver nanopartikel yang dibuat oleh spesies Aeromonas. Hasilnya adalah removal rate-nya itu berhasil sekitar 92% dalam waktu 2 jam. Kemudian ada juga pewarna lain adalah methyl red. Ini didegradasi oleh AGNP yang disintesis dari spesies Microchaeta. Ini dia removalnya sekitar 84% selama 2 jam. Ini adalah potensi lainnya dari silver nanopartikel, yaitu untuk potensi antimikroba. Jadi, nanopartikel yang dibuat oleh mikroba itu merupakan salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan mikroba yang resisten terhadap antibiotik. Jadi ini permasalahan mikroba yang diatasi oleh mikroba gitu ya. Nah, contohnya ini adalah strain beberapa bakteri yang multi drug resistant. Dia resisten terhadap beberapa jenis obat. Contohnya E. coli, kemudian Klebsiella, Salmonella typhi, Staph aureus, kemudian Bacillus subtilis. Dia berhasil diatasi oleh tipe AGNP yang disintesis oleh Bacillus subtilis. Ciri-cirinya adalah dia memperlihatkan adanya zona inhibisi dan juga adanya aktivitas antibakteri. Di konsentrasi tertentu, ketika AGNP-nya dinaikkan, maka dia zona inhibisinya juga akan semakin besar. Kemudian ada lagi AGNP yang dibuat oleh spesies Crelaciatophora. Ini adalah spesies endosimbiotik actinomycete dari laut yang digunakan untuk mencegah aktivitas antibiofilm dari Pseudomonas aeruginosa, kemudian Bacillus subtilis, dan Staph aureus. Dia menunjukkan suatu aktivitas inhibisi yang baik, dan juga dia memiliki aktivitas anti kanker. Kemudian ada juga tipe acidophilic actinobacter. Dia digunakan untuk sintesis AGNP dan berhasil melawan tipe-tipe bakteri ini. Ini adalah tipe-tipe bakteri yang biasanya menimbulkan penyakit gitu ya. Ini adalah metode untuk menentukan aktivitas antimikroba dari suatu senyawa. Namanya adalah Kirby-Bauer method, di mana kita menggunakan kertas cakram yang ditetesi larutan yang akan diuji. Jadi larutannya bisa berupa misalnya senyawa antibiotik ataupun senyawa yang akan kita uji. Nah, di sini yang akan kita uji kan AGNP ya.
Oleh karena itu, di cakramnis ini akan kita teteskan berbagai macam dosis AGNP. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara menginterpretasikan metode disk diffusion ini. Jadi untuk disk diffusion ini kan kita pertama harus membuat agar dalam cawan Petri ya. Setelah agarnya itu mengeras, kemudian kita lakukan spread method. Jadi inokulum dari mikroorganisme tertentu, misalnya kita mau menguji tipe yang multi drug resistant dari E. coli, kemudian Klebsiella, Salmonella gitu ya. Jadi dalam satu cawan Petri itu ditumbuhkan satu jenis atau satu spesies mikroorganisme. Di sini kelihatan kan ada E. coli, ada Listeria, ada Candida gitu ya. Jadi satu cawan Petri itu berisi satu mikroorganisme. Kemudian di sini kita masukkan kertas cakram, kertas bulat-bulat seperti ini, di mana kertasnya itu kita teteskan senyawa yang ingin diuji. Kalau senyawa yang ingin diujinya itu senyawa antibiotik ataupun AGNP, maka kita teteskan AGNP. Nah, setelah kita teteskan dalam kondisi tertentu, kita inkubasi pada suhu dan waktu yang telah ditentukan. Nah, setelah itu akan muncul nih zona inhibisi seperti ini. Kita perbesar ya. Jadi muncul yang namanya zona bening di agarnya. Apa sih zona bening atau zona visible seperti ini? Ini adalah zona di mana mikroorganisme ujinya tidak tumbuh. Jadi bagian yang berwarna keruh ini adalah koloni dari bakteri uji. Apakah itu misalnya kita pakai E. coli, berarti koloni E. coli, atau koloni Salmonella, dan lain sebagainya. Jadi kalau warna keruh, itu adalah indikasi bahwa bakterinya tersebut tumbuh. Kemudian, kita lihat di sini adanya zona bening di sekitar kertas cakram. Nah, zona bening ini itu bisa mengindikasikan bahwa bakteri tersebut dia sensitif ataupun dia resisten terhadap senyawa yang diuji. Jadi kalau bening artinya dia tidak ada pertumbuhan kan. Kalau tidak ada pertumbuhan artinya senyawa tersebut bagus, dia bisa membunuh bakteri. Tetapi ketika dia tetap tumbuh atau bahkan dia tumbuh di atas kertas cakramnya, berarti dia resisten, dia tahan terhadap senyawa tersebut. Nah, contohnya di sini. Jadi misalnya kita menggunakan AG ya. Kemudian di sini zonanya itu bening semua, dia tidak ada pertumbuhan. Artinya senyawa tersebut dia sangat efektif digunakan untuk senyawa antimikroba atau antibiotik. Kemudian bagaimana kalau dia zonanya bening, tetapi di sekitarnya itu masih ada pertumbuhan. Jadi berarti dia masih tergolong ke dalam senyawa yang efektif sebagai senyawa antimikroba, tapi perlu ditinjau kembali bagaimana dengan zona bening yang lainnya. Misalnya kayak gini, misalnya dalam satu cawan Petri, kita masukkan beberapa kertas cakram, kemudian ini diameternya kan berbeda ya. Nah, diameter ini akan menentukan seberapa efektif senyawa yang diujikan. Kemudian kalau misalnya koloninya tetap tumbuh dalam senyawa yang diuji, berarti dia tandanya senyawa tersebut tidak efektif atau bakterinya resisten terhadap senyawa tersebut. Oke, sampai di sini untuk interpretasi dari disk diffusion cukup jelas ya. Nah, kemudian bagaimana caranya AGNP ini bisa digunakan sebagai antimikroba? Yaitu kita perlu ingat-ingat kembali bagaimana sih mekanisme antimikroba itu bisa terjadi, bisa membunuh suatu sel mikroorganisme. Jadi yang pertama adalah AGNP itu mampu mendisrupsi dinding sel dan juga membran. Kemudian setelah dia mendisrupsi, tentu akan ada penetrasi nanopartikel tersebut ke dalam sel. Nah, ketika berpenetrasi, dia akan masuk ke dalam ribosom, di mana ribosom ini adalah tempat untuk sintesis DNA, RNA, atau protein, sehingga proses sintesis tersebut tidak akan terjadi. Kemudian ada juga yang dia prosesnya adalah menghambat proses pembentukan ATP, pembentukan energi. Kemudian ada juga dia mendisrupsi membran dengan cara menghasilkan reaktif oksigen species. Tadi tipe oksigen radikal.
Kemudian ada juga dia akan berinterferensi pada proses DNA replikasi. Kemudian dia bisa mendenaturasi membran dengan AGNP. Kemudian dia berperforasi dengan AGNP-nya. Nah, cara lain adalah bahwa morfologi dari AGNP itu akan berpengaruh terhadap sel. Jadi bentuk dari AGNP itu berpengaruh, apakah dia bulat, ataukah triangle, dan lain sebagainya. Kemudian adanya interaksi secara elektrostatik, adanya perbedaan muatan. Tentu tadi perbedaan muatan itu akan mengawali proses disrupsi membran sel ataupun dinding sel ya. Kemudian proses penetrasi tadi sudah dijelaskan. Dan kalian perlu ingat-ingat lagi bagaimana struktur dari dinding sel bakteri gram positif dan gram negatif, dan mana yang lebih resisten ataupun mana yang lebih rentan terhadap AG. Ini perlu kalian ingat-ingat lagi strukturnya. Oke, bagian yang terakhir yaitu kesimpulan dan juga prospek di masa depan. Jadi green synthesis dengan menggunakan ekstrak tanaman ataupun dengan mikroorganisme itu harus mempertimbangkan beberapa aspek pada saat pengaplikasian proses sintesisnya. Jadi hal-hal yang perlu kita ketahui adalah bahwa green synthesis itu dia berfungsi sebagai reducing dan capping agent, juga stabilizer, sehingga secara keseluruhan biaya proses sintesisnya itu akan jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan proses kimia ataupun fisik. Kemudian dia adalah pendekatan yang lebih ramah lingkungan karena tidak menggunakan senyawa-senyawa kimia yang toksik. Kemudian untuk kondisi eksperimentalnya dia menggunakan energi yang lebih rendah, kondisi yang lebih mild, sehingga dia bisa mengurangi konsumsi energi. Tetapi pada saat yang bersamaan, proses green synthesis ini juga bisa digunakan untuk skala yang lebih besar. Tetapi untuk scale up-nya itu tentu perlu beberapa pertimbangan ataupun aspek. Jadi misalnya pertama kita harus menentukan jenis biomasa apa yang akan digunakan, apakah menggunakan tanaman atau menggunakan mikroorganisme. Kemudian jika kita menggunakan mikroorganisme, kita harus memilih mau jenis mikroorganisme yang apa, kemudian bagaimana sifatnya. Kemudian setelah kita pilih, kita harus tahu bagaimana kondisi yang optimal untuk pertumbuhan dari mikroorganismenya dan juga bagaimana aktivitas enzimnya. Kemudian untuk kondisi reaksinya itu juga harus bagaimana supaya nanopartikel itu bisa terbentuk dengan yield yang tinggi. Setelah itu, kita harus tahu cara mengekstraksi dan juga mempurifikasi, memurnikan nanopartikel, baik itu dari sel fungi ataupun dari sel bakteri. Kemudian untuk stabilisasi dari hasil atau produk NP-nya, terutama jika NP yang dibuat adalah menggunakan metode ekstraseluler, karena kita harus mencegah adanya aglomerasi. Kemudian apalagi kalau proses produksinya itu akan di-upscale, tentu kita harus mempertimbangkan lebih banyak hal lagi dan lebih berhati-hati. Baik, itu saja untuk materi kuliah hari ini. Selanjutnya adalah tentang tugas. Jadi tugasnya itu adalah kalian cari satu paper terkait topik ini, jadi bebas. Kemudian dari paper tersebut kalian buat PowerPoint maksimal 10 halaman. Setelah itu paper dan PowerPoint-nya itu dibuat satu dokumen PDF dan diupload di Aula. Oke, saya rasa jelas ya untuk tugasnya. Terima kasih. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.